Film dibuka dengan seorang wanita bernama Cheida. Dia merupakan seorang wartawan yang akan dibunuh lantaran telah merekam aksi kejahatan di Irak. Sebelum ia dibunuh, Cheida dipaksa untuk mengaku hal yang berseberangan dengan agamanya seraya divideokan. Konon rekaman itu akan diunggah ke internet agar seluruh dunia menyaksikan dan tidak berani melakukan hal sama seperti yang dilakukan olehnya. Tapi kemudian, Cheida tidak mau mengakuinya. Ia justru menyangkalnya daripada harus mengucapkan kalimat yang ia anggap sangat amat hina. Diperlihatkan pula beberapa orang yang berjubah rapat. Satu melemparkan bola agar dikejar seorang bocah. Dua yang lain membawa gerobak tampak berjalan seperti biasa. Kemudian salah satu dari mereka melemparkan kode lewat tangannya, di mana kode itu langsung diterjemahkan oleh rekannya dan menunjukkan bahwa mereka adalah penembak jitu yang siap untuk menyergap. Setelah memastikan jarak angin serta di mana posisi targetnya, mereka langsung menghabisi semuanya tanpa tersisa. Oku fırlatmak için. Mereka pun segera menyelamatkan Cheida dan mengenalkan diri sebagai pasukan khusus Turki yang dipimpin oleh Komandan Veysel. Misinya adalah untuk membawa Cheida hidup-hidup kembali ke Turki. Özel kuvvetler. Muharebe arama kurtarma. Kemudian adegan mundur bertahun-tahun silam. Dia bernama August dan rekannya bernama Bekir. Mereka merupakan tentara yang dulu pernah bertugas di bawah komando Kapten Yasir. Namun dalam misi terakhirnya, sang kapten tewas demi melindungi mereka. Kejadian itu juga membuat Bekir mengalami cedera kaki dan belum sembuh hingga kini. Sementara August harus memasang pen di bahunya serta masih mengalami sedikit trauma. Meskipun begitu, ia mencoba mengajak Bekir untuk bergabung ke dalam pasukan khusus. Mereka pun mengajukan diri untuk mengikuti pelatihan pasukan khusus. Namun sesuai dugaan, mereka tidak lolos dalam persyaratan karena memiliki banyak kekurangan. Mereka justru direndahkan serendah-rendahnya dan dianggap hanya akan menjadi beban untuk timnya. Hingga kemudian, Komandan Veysel selaku teman dari Kapten Yasir menerima mereka lantaran ia tahu pasti ada alasan tersendiri mengapa temannya rela menukar nyawa demi menyelamatkan mereka. Singkat waktu, para bintara yang berjumlah 200 orang dikumpulkan dan disaring menjadi 20 orang yang akan ditugaskan aktif. Jelas bukan sembarang orang yang terpilih. Mereka merupakan bibit-bibit unggul yang sudah memiliki segudang potensi. Di sana Veysel berpidato di hadapan seluruh orang bahwa kematian akan sangat dekat dengan mereka. Dan jika hari itu tiba, mereka harus siap karena satu-satunya yang mereka lihat hanyalah darah mereka sendiri. Pada akhirnya, August dan Bekir pun lolos mengikuti pelatihan pasukan khusus. Waktu demi waktu berlalu, mereka mulai dilatih dengan keras. Dan tidak hanya melewati latihan fisik, Bekir dipaksa untuk berlari meskipun cedera kakinya masih belum pulih. Mentalnya sukses dijatuhkan karena jika dalam 30 detik ia tidak berhasil sampai, ia akan disingkirkan sementara August dipastikan akan menjadi cadangan. Namun berkat tekad serta kegigihan, ia berhasil melewati tantangan tersebut dan akan mendapati terapi setiap harinya. Acıdan ağlayacaksın. Kemudian setelahnya, hari-hari mulai dijalani seperti simulasi neraka. Mereka direndam di laut seharian, berlatih kekuatan, kecepatan, serta dipaksa untuk tidak takut dengan apapun termasuk ketinggian. Mereka harus bisa menjinakkan bom, membuang granat secepat kilat petir, hingga yang paling mustahil, mereka melewati 3 hari tanpa tidur dan makan. Satu persatu dari mereka menggenggam sebuah nama, di mana setelahnya, wajah mereka ditutup sambil disiramkan segalon air. Dan jika mereka tidak bisa menyebutkan nama yang benar, hal itu akan dilakukan secara berulang-ulang. Itu membuktikan mereka adalah orang-orang terlatih, terpilih, dan terbaik yang akan menjalankan misi dengan penuh resiko. Komutanım rekora gidiyor. Geçerdi. Hingga setelah 5 tahun ditempa, 7 orang itu berangkat menuju Irak, di mana ini menjadi kali pertama August dan Bekir terjun langsung dalam misi yang paling berbahaya. Dan dari situlah mereka sampai di titik ini dan hampir membawa Cheida pulang. Selain August dan Bekir, pasukan mereka diisi oleh Mustafa, Baybars, Esref, Arif, serta Komandan Veysel sendiri.
Dan setelah Ceda berganti pakaian sipil, mereka bersiap untuk bergerak lantaran tempat ini sangat tidak aman. Namun di tengah persiapan mereka, Ceda bertanya mengapa hanya ia yang diselamatkan. Apakah karena teman-temannya bukan warga Turki sehingga mereka membiarkan temannya dibunuh dengan tidak berperi kemanusiaan. Padahal ia jelas orang yang terang-terangan mengkritik kinerja tentara dan para petinggi Turki. Namun Faisal menjawab jika misi tetaplah misi. Itu artinya mereka tidak akan membahayakan diri hanya demi hal yang bukan misi mereka. Türk vatandaşı olmayanlar için adamlarımın hayatını tehlikeye atamam. Kemudian di tengah perjalanan, mereka dikejutkan saat melihat mayat berjejer yang ditutupi selembar kain putih. Ditaksir mereka dibunuh 2 atau 3 jam yang lalu dengan sangat amat keji. Hingga tiba-tiba Arif yang berada di garis belakang memberitahu jika musuh telah menuju ke sini. Tak lama kemudian, para pemberontak muncul dengan membawa persenjataan, di mana mereka telah bersembunyi dan langsung mengontak tim untuk melakukan penyerangan. Seketika, 3 buah tank andalan Turki menembak ke titik koordinat, hingga ledakan amat dahsyat pun langsung memusnahkan mereka dalam sekejap. Saat itu juga, Arif segera melancarkan pelurunya bertubi-tubi hingga tak ada satupun dari mereka yang tersisa. Lepas serangan itu, Faisal mendapat laporan jika perbatasan telah ditutup dan mereka berada di tengah invasi total. Selain itu, tentara Turki secara resmi tidak ada di sini karena misinya tergolong sangat rahasia. Atau dengan kata lain, mereka harus cepat bersembunyi karena 2000 pasukan ditaksir akan menuju ke sini. Bizi ancak biz kurtarabiliriz. Tiba di makam Raja Akadia, Ceda masih begitu keras kepala, menganggap mereka orang rasis yang membeda-bedakan penduduk sekitar. Ia pun berujung berdebat dengan Bekir hingga sang komandan menghentikannya karena mereka harus bersiap memasang jebakan. Sizin için bu boka gönüllü giren insanlara saygı duymak zorundasınız. Bombardıman başlayacak. Toparlanın. Ketika malam, mereka berpencar mengamankan tempat, di mana saat itu makam telah dikuasai dan sebentar lagi akan diledakkan. August pun memimpin rekannya untuk menyelinap dan memastikan jika hal tersebut harus digagalkan. Namun saat itu, Esrep diserang hingga ia harus bertarung seorang diri. Sementara August dan Baybars cepat-cepat mencari kabel karena dalam hitungan detik, bom akan menewaskan mereka berkeping-keping. Keduanya sama-sama dalam posisi di ujung tanduk ketika tiba-tiba musuh memergoki mereka dan menodongkan senjata. Beruntung Esrep menolong mereka tepat waktu. Keesokan hari, para pemberontak kembali berulah. Kali ini mereka terlihat membawa tawanan yang sudah disiksa dan siap akan dibunuh. Di mana keadaan 3 orang itu sudah sangat mengkhawatirkan. Seorang pria telah babak belur, sementara seorang wanita diikat bak seekor binatang dan kondisi anak kecil yang sudah pingsan. Si wanita pun disiram sedrigen bensin dan hampir akan dibunuh. Ne yapalım komutanım? Faisal bisa saja mengabaikan kejadian ini dan pergi begitu saja, namun ia memutuskan mengambil langkah untuk menolong mereka. Saat itu juga, Arif yang berada di atas gunung mengabari jika ia siap membidik dan tidak akan meleset sedikit pun. Begitu juga Bekir yang sedang menunggu aba-aba, dan dalam hitungan ketiga, mereka pun melesatkan peluru bersama-sama. Adu senjata terus terjadi hingga Baybar terluka oleh penembak jitu. Arif yang berada di atas pun langsung mencarinya. Dan saat itu juga, Ceda hampir terbunuh jika ia tidak mendorongnya. Serangan pun ia balas dengan tepat hingga seluruhnya berakhir tewas. Kemudian anak kecil segera ditolong oleh Mustafa, sementara sang kapten menghampiri seorang wanita yang sudah sangat ketakutan. Bahkan ia terus menghindari sebelum menyadari pin yang melambangkan Turki terpasang di dadanya. Allah kamu giling versin. Selesai penyerangan tersebut, mereka dievakuasi termasuk pria yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya agar tidak terlalu tersiksa. Dan karena amunisi mereka sudah terpakai sepertiga, mau tidak mau mereka harus cepat ke tempat penjemputan karena jalur sudah ditutup. Kalbime sık. Ceda pun mencoba berbicara dengan wanita yang bernama Nabat, namun tak ada satupun jawaban lantaran ia terlalu trauma setelah punggungnya diukir oleh sebuah pisau. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga tempat pendaratan sudah terlihat. Sebelum ke sana, mereka memasuki sebuah desa dan bertemu dengan 25 penduduk yang tersisa. Sementara sisanya telah tewas dan hanya Boranlah satu-satunya orang yang bisa menggunakan senjata.
günümüzde kalan tek yiğit Boran. Gidin onunla konuşun. Kemudian saat malam, Markas kembali mengabari jika para pemberontak telah menghancurkan tentara Irak dan tiba di sini pada esok siang. Perintah pun dikeluarkan bahwa ia harus membawa prajuritnya di tempat penjemputan sebelum fajar. Boran yang mendengar percakapan itu seketika tak punya harapan lagi karena pada dasarnya tak ada satupun orang yang bisa menolong penduduk desa kecuali diri mereka sendiri. Biliyorum komutanım. Canınız sağ olsun. Pergi dengan perasaan kalut, Ceda mengejar sang komandan dan mengingatkan jika mereka harus melindungi para penduduk. Namun Vesel masih bersikeras jika hal itu bukanlah misi dan tanggung jawab pasukannya. Ceda pun mengatakan hal yang sempat menusuknya, bahwa ia hanya terlalu pengecut untuk melindungi mereka. İnsanların ne suçu var? Buyurun siz cesur kalın. Keesokan hari helikopter tiba di tempat penjemputan, namun Ceda dibuat terkejut saat helikopter itu tiba-tiba diisi oleh para anak-anak. Ia pun meminta kejelasan pada sang komandan, namun Vesel berkata jika Ceda harus naik dan pulang secepatnya. Sebelum berangkat, ia memberinya selembar surat serta memintanya untuk berjanji bahwa akan merahasiakan cerita ini dan tidak akan menyebarkan pada siapapun. Dan pada akhirnya, Vesel memutuskan akan menyelamatkan warga desa dengan harapan bahwa Tuhan akan menyertai perjalanan mereka. Emri Başçavuş Mustafa Şahin, komutanıma katılıyorum. Buat formasi dan menyiapkan segala jebakan, Boran dan Nabat sukarela membantu mereka dengan kepercayaan bahwa pertempuran akan melahirkan para pahlawan. Para warga pun segera diungsikan ke tempat tersembunyi, sementara Arif memposisikan diri di menara agar aman dan mampu menyerang dengan penglihatan yang penuh. Kapıyı kimseye açma bey amca. Daha 15-16 yaşında bir şeydim ya. Sesaat mereka bersantai hingga Arif mengabari bahwa para pemberontak telah memasuki wilayah desa. Sontak mereka pun berlari mengamankan posisi, di mana diketahui musuh berjumlah 200 orang dengan 8 kendaraan serta 1 buah tank sebagai pertahanan. Dan ketika mereka semua telah siaga dalam posisi, August dan Vesel mengaktifkan jebakan hingga ledakan pun menjadi pertanda bahwa pertempuran sudah dimulai. Musuh yang jelas belum siap langsung dihantam kembali dengan peluru hingga mereka jatuh dan berguguran. Kemudian Vesel mengajak August mundur lantaran tidak bisa lagi menahan tank di depan. Selama itu pula, mereka terus bekerja sama hingga untuk sementara area masjid berhasil mereka kendalikan. Boran pun harus berduel dan hampir dibunuh sebelum Esrep datang dan menembak musuh tepat di kepalanya. Namun meskipun hampir menghabisi setengahnya, tank terus menekan hingga mereka pun harus mundur di titik yang sudah ditentukan. Hingga kemudian Nabat berlari di tengah baku tembak untuk mengantarkan amunisi. Sementara Arif menjadi sasaran empuk meriam sampai menara tersebut runtuh dalam beberapa detik. Beruntung setelahnya, serangan August tepat sasaran dan menyebabkan tank hancur berkeping-keping. Di atas, Arif masih selamat dan dikabari untuk ke benteng karena musuh mulai menguasai tempat. Esrep pun masih berjibaku menumbangkan beberapa orang, sementara Baybar sama terhimpit dan tidak bisa lagi membendung serangan. Di lain tempat, Mustafa rela berada di belakang untuk melindungi sang komandan. Seluruh sisi betul-betul terhimpit hingga Nabat harus tertembak. Boran pun sama terlukanya, serta yang paling mengejutkan, Mustafa tertembak dan tidak bisa lagi melarikan diri. Bahkan Arif harus menyaksikan dengan mata kepalanya saat Mustafa menggenggam sebuah granat dan memutuskan mati untuk menjadi pahlawan. Kehilangan satu rekan tak membuat mereka menyerah. Baybar masih berjibaku untuk meloloskan diri. Begitupun Arif dan Esrep yang memapah Boran untuk ke benteng pertahanan. Hingga tiba-tiba peluru menembus tubuh Esrep sampai ia tidak bisa lagi merasakan kakinya. Sontak ia meminta Arif menjadikannya perisai, di mana hal itu langsung ditolaknya. Namun karena tak ada pilihan, ia kembali bangun dan berhasil menemukan lokasi penembak jitu. Bahçe söyle.
Tiba di benteng, Pesel sangat terpukul saat mengetahui Esrep telah tewas. Tak hanya itu, mereka sukses terkepung dengan satu slot peluru yang terakhir. Dan ketika Nabat ingin dibawa ke tempat aman, ia justru menolak dan ingin ikut bertempur hingga sang komandan memberikannya pistol. Dan baku tembak pun kembali pecah. Adu tembakan terus terjadi dengan kondisi musuh yang sangat berbanding jauh. Nabat yang amatir pun jatuh pingsan, begitupun yang lain, dalam posisi yang sangat terhimpit dan sama-sama dekat dengan maut. Kemudian saat seluruhnya masih bertarung, seorang pengebom muncul hingga sang komandan berlari untuk mencegahnya. Ia pun berhasil menggagalkan itu meskipun pada akhirnya ia menukar nyawa demi menyelamatkan mereka semua. Seperti deja vu, adegan yang dulu pernah August alami kembali terjadi. Ia pun tersadar dan cepat berdiri untuk menolong seluruhnya hingga mengakhiri pertempuran tersebut. Naas, Boran harus tewas, begitupun Pesel dalam kondisi yang sekarat. Di tempat lain, Ceda membaca surat pemberian sang komandan, di mana berisi jika Pesel sangat mengaguminya, dan jika anak masih hidup, ia ingin anak tumbuh memiliki pemikiran dan pengetahuan luas seperti dirinya. Sev yeter Ceyda. Dan di saat-saat kritisnya, sang komandan menyampaikan perintah terakhirnya pada Bekir untuk mengevakuasi para penduduk secepatnya. Sebelum kematian menjemput, ia pun memberikan sepotong kertas pada August, mempercayakan tujuan terakhir mereka kepadanya. Langkah yang Pesel ambil sudah benar dan sangat mencerminkan seorang pemimpin sejati. Berkat dia dan kerjasama prajuritnya serta bantuan dari Ceda, mereka berhasil menyelamatkan banyak nyawa meskipun beberapa dari mereka harus tewas. Jujur, film ini adalah salah satu film perang terkeren yang pernah saya tonton. Meskipun alur maju mundur, tapi kita dibuat hanyut oleh ceritanya. Saya akhiri review kali ini dan sampai berjumpa lagi.